Dan satu hal yang harus kalian pahami, dalam kita membuat keyakinan kelas ini, kita harus menggunakan kata-kata positif. Misalkan, coba Claudia berikan contoh salah satu keyakinan kelas yang bisa Claudia usulkan apa? Bisa tertib. Tertib. Nah, itu contoh salah satu kalimat positif. Tertib di dalam kelas. Gloria misalnya
saya dari kelas 7 SMP 4 Hulu Indi. Hai, Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gloria Talian. Saya siswa dari kelas 7 SMP Negeri 4 Hulu Indi. Halo, perkenalkan nama saya Kimberly Japanto. Saya dari siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Hulu Indi. Saya merasa sangat bersemangat dalam membuat keyakinan kelas. Saya merasa sangat senang. Senang sekali dalam membuat keyakinan kelas. Saya senang karena sangat seru. Sangat penting karena dapat menemukan rasa tanggung jawab. Sangat penting agar membuat kita lebih baik lagi. Sangat penting karena dapat membuat kita disiplin. Sangat penting agar membuat kita lebih menghargai orang lain. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, kita berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta SMP Negeri 4 Hulu Indi. Pada saat ini saya akan melaksanakan diseminasi dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Dan sebelum kita memulai kegiatan ini, saya mohon kesediaannya Ibu Rilke Supit untuk menuntun kita dalam doa. Baiklah sebelum Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepada-Mu ya Bapa di surga, manakala Engkau terus menyatakan cinta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan dan penghidupan kami. Teristimewa kami semua sebagai penanggung jawab pendidikan. Saat ini kami terkumpul di tempat ini bersama-sama untuk mengikuti diseminasi dari pemenuhan sebagai guru penggerak oleh Ibu Stefani Toar SPD. Allah Bapa yang Maha Baik, biarlah seluruh rangkaian acara kami pada saat ini atau kegiatan ini Engkau sertai, biarlah semua terjadi atas kasih sayang Tuhan dan atas pernyataan bahwa benar-benar kami boleh mendapatkan bekal untuk kami boleh menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai penanggung jawab pendidikan untuk generasi bangsa yang lebih baik. Seluruh kegiatan kami di saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kehendak Tuhan yang berlaku bukanlah kehendak kami. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, dikembalikan banyak terima kasih kepada Ibu Rilke Supit yang boleh membuka kegiatan kita dalam doa. Ya, Bapak Ibu sekalian, berbicara mengenai budaya positif. Apa yang terbersih di benak Bapak Ibu ketika saya mengatakan budaya positif? Apa yang Bapak Ibu pikirkan mengenai budaya positif ini? Ada yang bisa? Mengenai budaya positif, Bapak Ovo? Melestarikan budaya-budaya yang ada di lingkungan tempat tinggal kita juga boleh dikembangkan untuk pelajaran. Iya, bagus, terima kasih. Ada lagi mungkin? Silakan Ibu Rini. Budaya positif seperti masyarakat kita seringkali diadakan kerja bakti. Iya, kerja bakti itu salah satu contoh dalam penerapan budaya positif. Ya, memang benar semuanya itu. Nah, dalam lingkungan kita di pembelajaran dalam keseharian
Tapi bukan cuma sebatas kita memahami saja, tapi kita memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan budaya positif ini di lingkungan sekitar kita, terutama kepada anak didik kita. Nah, kenapa kita harus menyebarkan pemahaman budaya positif? Agar supaya anak didik kita itu bisa memiliki rasa tanggung jawab dan bisa memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk apa? Untuk menjadi anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dan pada kesempatan saat ini saya akan memberikan pemahaman, saya akan menyebarkan pemahaman mengenai konsep inti dari budaya positif. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa konsep yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama kita akan bahas adalah mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar pendidikan atau pembelajaran yang berpusat pada siswa, pendidikan atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Adakah Bapak Ibu yang bisa menjelaskan perbedaan kedua pembelajaran tersebut? Pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pembelajaran yang berpusat pada guru. Ya, Bapak Oval. Pembelajaran yang berpusat pada siswa itu yang bagaimana? Apakah kita sebagai guru sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, atau kita masih melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada guru? Pembelajaran yang berpusat pada siswa yaitu pembelajaran yang menuntut itu potensi dari diri siswa agar supaya dia berkembang. Jadi guru di sini hanya sebagai fasilitator saja. Jadi kalau misalkan pembelajaran yang berpusat pada guru, dia hanya menonton, jadi cuma berdiri kemudian menyampaikan materi yang ingin disampaikan. Jadi itu. Iya, terima kasih Bapak Hendro. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru menuntut kita untuk melaksanakannya dengan berpusat pada siswa, tidak lagi berpusat pada guru. Jadi pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan dari siswa. Nah, sesuai dengan tahap perkembangan, sesuai teori psikologi modern, untuk apa, Bapak Ibu? Ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakal mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar prestis. Nah, itu adalah tujuan dari pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, pada saat ini kita akan melakukan sebuah permainan. Nama permainannya adalah Cobalah Buka. Nah, silakan Bapak Ibu mencari pasangan. Jadi ada A dan B. Silakan Bapak Ibu menyiapkan selembar kertas kecil dan Bapak Ibu menuliskan sesuatu yang sangat berharga di kertas kecil itu. Dan silakan Bapak Ibu genggam. Jadi satu orang yang berperan sebagai A, satu orang yang berperan sebagai B. Di dalam kertas kecil itu ada rahasia Bapak Ibu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jadi silakan satu orang genggam kertas tersebut, dan yang lainnya berperan sebagai B, silakan mencoba membuka. Teman akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut. Jadi yang satu orang memegang dan yang satu orang akan melakukan segala daya upaya untuk membuka
Iya, terserah. Tapi menurut Bapak Ibu itu penting sekali. Ya, paling berharga karena itu sesuatu yang paling berharga. Silakan. Jadi satu orang berperan sebagai A, satu orang berperan sebagai B. Silakan yang satu orang menggenggam kertas tersebut dan yang lainnya mencoba membuka. Iya. Silakan. Silakan. Bapak Osman yang menggenggam, Bapak Alan yang mencoba mengancam, merayu. Iya. Sama-sama ya. Iya, silakan. Ya, Ibu Rita sudah silakan Ibu jelaskan untuk mencoba membuka. Apakah silakan. Silakan Ibu Rini. Ibu Rini yang buka silakan. Kalau dengan kekuatan tidak bisa dibuka, bisa dengan rayuan. Bagaimana Bapak Ibu yang berperan sebagai A? Apakah genggaman tangan Ibu atau Bapak terbuka atau tidak? Terbuka. Ada yang terbuka. Kenapa Ibu membuka? Tidak kuat. Ada yang tidak terbuka? Karena ini sesuatu yang berharga. Jadi berusaha melindungi. Iya. Sekarang saya mau bertanya. Ada Bapak Ibu yang berhasil membuka, ada yang tidak. Sekarang, yang menentukan apakah kita akan membuka atau tidak genggaman tangan kita siapa? Pribadi kita sendiri. Kalau kita bersedia membuka genggaman tangan kita, berarti kita pikir saya buka saja. Karena apa? Ya, bisa saja saya ingin membagi rahasia dengan teman saya. Jadi kontrol untuk membuka atau menutup genggaman tangan kita berada pada diri kita sendiri. Nah, untuk itulah saat ini dalam kehidupan kita sebagai guru kita banyak kali terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk membuka atau menutup genggaman tangan itu tergantung diri kita sendiri. Nah, dalam kehidupan kita sebagai guru, banyak kali kita terjadi miskonsepsi atau kita sedang berilusi. Yang pertama adalah kita sering berilusi bahwa guru mengontrol murid. Banyak kali kita berpikir kita memberikan atau menyuruh anak-anak melakukan sesuatu hal, kita mungkin berpikir kita bisa mengontrol murid-murid tersebut. Padahal sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Murid-murid mengikuti keinginan kita karena mereka pikir mereka bersedia untuk dikontrol oleh kita sebagai guru. Tapi kita sering berpikir kita yang berhasil untuk mengontrol dari murid-murid tersebut. Padahal mereka yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bebas mengontrol mereka. Banyak kali terjadi hal seperti itu. Nah, yang kedua adalah kita sering berpikir bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu yang bagaimana? Misalnya bujukan atau rayuan. Kita sering membujuk anak-anak untuk melakukan hal yang menurut kita itu anggap itu baik. 1-2 kali mungkin kita berhasil, tapi seiring berjalannya waktu kadang-kala bujukan atau rayuan kita sudah tidak mempan. Nah, yang ketiga adalah kita sering berpikir bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
konsep disiplin yang mencerminkan identitas gagal. Kita membuat anak-anak kita merasa gagal, kita membuat mereka merasa bersalah. Itu tidak bisa diperhitungkan dengan teori kontrol, tidak bisa masuk ke teori kontrol. Nah, yang keempat adalah kita sering berpikir bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Dan kita merasa anak-anak harus mengikuti aturan yang dibuat oleh orang dewasa. Padahal tidak seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dalam rangka perubahan paradigma, kita harus berubah dari awalnya stimulus kontrol, stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kita mungkin sering berpikir dalam satu kelas setiap anak itu memiliki kebutuhan yang sama. Padahal tidak. Karena kebutuhan setiap orang, kebutuhan setiap individu itu berbeda-beda. Nah, yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Padahal tidak. Kita harus berubah, kita harus berpikir bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Karena juga memiliki kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita. Nah, pada kenyataannya kita harus berubah menjadi berusaha memahami semua pandangan orang lain terhadap dunia. Karena setiap anak itu terlahir berbeda. Kita tidak bisa menyamakan apa yang kita pikirkan dengan yang anak pikirkan. Yang berikut itu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita mungkin sering berpikir bahwa ketika anak melakukan suatu perbuatan, kita sudah anggap itu adalah perbuatan yang salah. Padahal tidak. Karena semua perilaku itu memiliki tujuannya tersendiri. Untuk itulah kita harus melihat, kita harus mengenali setiap pribadi anak itu. Nah, selanjutnya orang lain mungkin bisa mengontrol saya. Padahal sebenarnya yang bisa mengontrol pribadi kita adalah diri kita sendiri. Seperti yang James tadi, yang berhak membuka atau menutup genggaman tangan adalah diri kita sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal tidak harus demikian. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu hal kepada anak-anak. Kalau kita membujuk anak dan itu tidak mempan, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus di sini maksudnya adalah kesepakatan. Kita harus menyepakati bersama agar supaya anak memiliki pilihan baru untuk mereka pilih. Selanjutnya, kita sering berpikir model berpikir menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Ketika kita berhadapan dengan suatu kasus, anak melakukan suatu kesalahan, kita mungkin sering berpikir kita selalu menang, anak selalu kalah. Padahal itu adalah salah satu termasuk identitas gagal. Kita harus merubah pemikiran kita menjadi model berpikir menang-menang. Maksudnya di sini mungkin pernah Bapak Ibu dengar istilah win-win solution. Berarti ada yang bukan ada yang disalahkan. Jadi kedua belah pihak itu menang. Artinya di sini ada kesepakatan di mana tidak ada yang dirugikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita berbicara mengenai disiplin positif. Disiplin mungkin identik kaitannya dengan apa? Bapak Ibu, kalau berbicara mengenai disiplin waktu. Disiplin waktu. Kalau tidak disiplin mungkin ada kalanya kita memberikan hukuman. Ya, disiplin ini kalau dia dari bahasa Latin disciplinas itu artinya adalah murid. Dalam bahasa Latin disiplin artinya adalah murid. Nah, sedangkan dalam budaya kita makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan.
berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini berkaitan dengan motivasi yang muncul dari dalam diri anak-anak, bukan dari pengaruh dari luar. Untuk itu kita sebagai pendidik harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari dalam diri mereka. Nah, nilai-nilai kebajikan yang saya sampaikan tadi, seperti yang sudah ada di depan Bapak Ibu, itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi kita sebagai pendidik berupaya menciptakan suasana lingkungan sekolah, menciptakan anak-anak yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar kritis. Nah, itu yang tujuan utama kita kita menciptakan budaya positif. Tujuan utamanya adalah ini, agar supaya anak-anak menjadi atau berprofil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Seringkali kita dalam pembelajaran di kelas, kita berhadapan dengan siswa yang mungkin saat pembelajaran tidak memiliki konsentrasi. Mungkin dia cuma tidur di dalam kelas. Kita tidak boleh asal-asal langsung memberi hukuman kepada anak tersebut. Kita harus cari tahu dulu apa alasan anak tersebut melakukan atau tindakan tersebut. Mungkin saja anak tersebut di rumah kurang istirahat karena begadang di rumah, sehingga dia saat datang di sekolah dia merasa ngantuk dan dia tidak berkonsentrasi terhadap pembelajaran yang berlangsung saat itu. Nah, itu berarti kebutuhan untuk bertahan hidupnya itu tidak terpenuhi. Nah, sebagai guru kita harus apa? Kita harus mencari tahu alasan anak tersebut. Oh, dia bertahan, kurangnya pemenuhan bertahan hidup, berarti kita harus memberikan kesempatan kepada dia. Untuk apa? Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk memberikan penyelesaian terhadap kasus bertahan hidup ini? Misalkan contoh tadi kasus dia tidak konsentrasi di kelas karena kurang istirahat. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa? Bisa saja kita, misalkan dia kondisinya mungkin kurang fit karena tidak tidur dengan benar, kita memberikan tugas. Berarti cara kita memberikan tugas kepada anak tersebut tidak bisa disamakan dengan anak lainnya. Nah, itulah pembelajaran berdiferensiasi. Kita berdasarkan kebutuhan siswa, kita memberikan pembelajaran sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan anak membuat kasus, dia memukul atau mencuri kepunyaan teman. Setelah diurus, cari tahu alasannya, ternyata dia kurang kasih sayang dari orang tua. Dia ingin mendapat perhatian, kalau dia tidak mendapat perhatian di rumah, dia mencarinya di sekolah. Banyak terjadi kasus-kasus demikian di sekolah kita ya Bapak Ibu. Bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut? Kira-kira Bapak Ibu, bagaimana cara kita menanggapi jika kedapatan anak melakukan hal tersebut? Harus ada pendekatan, cari tahu. Iya, harus ada pendekatan. Berarti ini ada apa? Kolaborasi dengan orang tua untuk pemenuhan kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang berikut adalah penguasaan. Penguasaan ini yang bagaimana Bapak Ibu? Nah, mungkin anak tersebut memiliki keinginan atau hasrat yang kuat untuk menjadi pemimpin, memiliki keinginan untuk
mendapat yang terbaik di kelas, tapi mungkin kemampuannya tidak sampai di situ, sehingga dia membuat siswa lain merasa rendah. Dia mungkin mengintimidasi teman lain agar supaya membuat dirinya lebih menonjol dari antara teman-teman lainnya. Berarti dia di sini kebutuhan akan penguasaannya di sini dia tidak terpenuhi. Berarti kita sebagai guru harus apa? Kita mencari wadah atau sarana yang bisa membuat anak tersebut tampil, bisa menunjukkan atau bisa mengekspresikan kebutuhannya akan ini penguasaan ini agar terpenuhi. Dengan cara apa? Misalkan memberikan kesempatan dia untuk tampil di kelas atau di suatu kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu adalah salah satu alternatif kita untuk memenuhi kebutuhan dasar dari anak yang kebutuhan dasar dan penguasaan tidak terpenuhi. Yang selanjutnya adalah mengenai kebutuhan dasar akan kebebasan. Mungkin pada saat pembelajaran anak tersebut mulai merasa bosan, guru mungkin saat memberikan materi terlalu monoton sehingga dia merasa bosan. Dia mungkin suka yang lebih bebas. Berarti kita sebagai guru harus apa? Kita harus mencari model atau metode pembelajaran agar supaya mendukung anak tersebut untuk bisa terpenuhi kebutuhan akan kebebasannya itu. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Mungkin kita sedang berhadapan dengan anak yang sukanya cuma main-main saja. Berarti kita harus apa? Kita harus merubah cara belajar kita, cara mengajar kita. Kita boleh menggunakan metode game dalam permainan agar supaya anak tersebut bisa terpenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang seringkali kita lupakan saat kita sedang mengajar di kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam kita melakukan sesuatu hal, pasti kita mempunyai motivasi. Apakah kita itu melakukan hal itu untuk motivasi yang baik? Mungkin ingin saya melakukan yang ini agar supaya saya bisa diakui. Begitu juga anak-anak. Dalam mereka melakukan sesuatu hal di kelas maupun di luar kelas, pasti ada suatu hal yang memotivasi mereka. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kala anak mungkin berpikir, saya harus datang cepat, saya tidak boleh
Kita mungkin berpikir apa yang kita buat itu sudah baik, tapi pada kenyataannya kita sudah mengantar anak didik kita menuju pada identitas gagal. Identitas gagal yang bagaimana itu? Yang pertama adalah hukuman. Kita sering berpikir dengan menghukum anak-anak, pastinya mereka akan sukses. Tapi tidak demikian. Karena hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid takut, bersifat memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Kadang-kali kita sering bertanya pada guru, siapa yang melakukan ini, siapa yang melakukan hal itu. Mereka tidak mau jujur. Karena apa? Takut mendapatkan hukuman. Dan yang terakhir itu, murid menjadi rendah diri. Hukuman itu bisa berbagai macam, Bapak Ibu. Secara fisik maupun secara verbal. Dengan kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati mereka, itu sudah termasuk salah satu bentuk hukuman. Yang kedua, yang membawa pada identitas gagal adalah penghargaan. Mungkin kita berpikir dengan memberikan penghargaan, anak-anak akan lebih termotivasi untuk melakukan hal-hal baik. Tapi tidak selamanya begitu. Karena penghargaan tidak selamanya efektif. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Bisa menghukum dengan sistem ranking. Mungkin anak-anak yang merasa rankingnya di bawah, merasa rendah diri. Nah, itu bisa membawa pada identitas gagal. Dan yang terakhir, bisa merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah, ini adalah contoh konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, bagaimana dengan konsep disiplin dengan identitas sukses? Yang bagaimana itu? Yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi di sini, ciri-cirinya adalah penguatannya itu adalah jangka pendek. Mungkin saat anak-anak melakukan suatu hal, mereka sudah tahu konsekuensinya apa. Saat anak datang terlambat tanpa kita memberikan hukuman, kita sudah bertanya pada anak-anak, kalian sudah tahu konsekuensi jika datang terlambat apa? Nah, mereka sudah meyakini itu. Jadi tanpa kita mengutarakan atau memberikan hukuman, mereka sudah meyakini jika datang terlambat berarti mereka harus berbuat apa. Nah, itu termasuk di konsekuensi. Nah, konsekuensi juga itu perlu monitoring berkelanjutan, tidak hanya diam di tempat. Dan juga bersifat ada stimulus responnya. Ada stimulus berarti ada hubungan timbal balik. Yang berikut, murid-murid menghormati peraturan. Dan yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena begini Bapak Ibu, saat murid melakukan kesalahan, tanpa mereka menyadari kesalahannya, kita langsung memberikan statement, apa konsekuensi dari tindakan kalian. Mereka langsung bilang, oh saat jika saya datang terlambat, saya langsung misalkan memungut sampah misalkan, atau menyapu. Nah, tanpa mereka merenungi kesalahan, mereka langsung berbuat apa yang menjadi kesepakatan bersama. Nah, yang berikut adalah restitusi. Apa sebenarnya ini restitusi? Nanti sebentar saya akan jelaskan apa sebenarnya ini restitusi. Nah, ciri-cirinya, murid ini bertanggung jawab untuk setiap perilaku yang mereka lakukan. Mereka fokus pada permasalahan jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, teori kontrol atau diri yang memegang kontrol. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi untuk restitusi ini, itu bukan datang dari kita untuk memberikan hukum atau menyelesaikan permasalahan yang murid hadapi. Tapi apa Bapak Ibu? Kita memberikan kesempatan kepada anak didik kita untuk merenungi kesalahan mereka dan untuk memperbaiki apa yang mereka telah lakukan. Jadi mereka yang telah berbuat, mereka juga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya, ini yang restitusi yang saya sampaikan tadi. Restitusi ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi ini menciptakan kondisi
kita mencari kebutuhan yang mendasar, yang mendasari tindakan mereka melakukan hal tersebut. Dan restitusi itu adalah cara yang paling baik, karena fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi itu menguatkan, restitusi itu fokus pada solusi, dan itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi sama dengan yang saya sampaikan tadi, win-win solution. Tidak ada yang salah, tidak ada yang menang, tapi kedua-dua pihak menang. Selanjutnya, di sini ada contoh kasus. Mungkin Bapak Ibu masih merasa bingung membedakan konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Di sini ada perbedaan. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru mungkin menghukum siswa tersebut hormatilah bendera selama 10 menit. Itu termasuk hukuman. Nah, di sini guru marah. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu konsep hukuman dalam kita menyelesaikan suatu kasus. Nah, untuk kasus yang sama, kalau konsekuensinya bagaimana? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Jadi kita memberikan pilihan kepada anak didik kita. Boleh dikerjakan setelah jam berakhir, saat istirahat kalian mengerjakannya, tapi harus dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu konsekuensinya. Nah, di sini guru bersifat tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang ketiga, restitusi. Nah, untuk kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, kalau kita berpikir restitusi, kita bisa menanyakan, kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kita itu membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi keyakinan kelas itu membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Secara terbuka, guru dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang termasuk dalam restitusi. Nah, selanjutnya untuk posisi kontrol guru ada 5. Posisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, serta manajer. Kira-kira menurut Bapak Ibu masuk kategori yang mana di sini? Ibu ini kira-kira masuk kategori yang mana di antara 5 posisi kontrol guru? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Jujur kalau saya pribadi, saya sering sebagai pemantau. Saya juga kadang-kadang sebagai penghukum. Kadang-kadang semua ada. Iya, kadang-kadang semua ini ada. Iya, tidak apa-apa Ibu. Tidak apa-apa. Paling dominan penghukum ya. Iya, tidak apa-apa. Nah, semuanya sudah pernah dibuat. Iya. Saat ini saya akan menjelaskan ke-5 posisi kontrol guru ini. Contoh kasus. Jadi saya akan menjelaskan lewat satu kasus dan akan setiap posisi kontrol ini kita lihat perbedaannya bagaimana. Yang pertama ini penghukum. Jika ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, kalau kita mungkin bertindak sebagai penghukum, kita langsung bilang hormatilah bendera selama 1 jam. Itu posisi sebagai penghukum. Bagaimana jika posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah? Pasti kita akan bilang, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu merasa kecewa pada kamu. Nah, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah ini, kita memberikan suatu beban kepada anak supaya mereka merasa bersalah. Contoh lainnya misalkan, gara-gara kamu ibu dimarahi kepala sekolah. Itu salah satu ungkapan siswa itu seakan-akan menanggung semua kesalahan. Pasti di dalam dirinya, di dalam hati kecilnya berpikir, gara-gara saya ibu atau bapak guru tersebut dimarahi. Nah,
pasti di kemudian hari siswa tersebut pasti akan merasa rendah diri, takut, sehingga dia merasa tidak enakan dengan guru tersebut. Karena kita sudah menanamkan perasaan merasa bersalah kepada anak tersebut. Ini tidak dianjurkan Bapak Ibu. Jadi posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah ini tidak dianjurkan dalam kita menghadapi kasus terhadap anak-anak. Yang ketiga, jika kita berhadapan dengan kasus tersebut, kita posisikan diri sebagai teman. Kita mungkin berkata, ayo dong ikuti aturan sekolah, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, tapi lain kali jangan ulang ya. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman. Kita mungkin sering melakukan hal ini ya. Tapi Bapak Ibu, mungkin 1-2 kali efektif. Tapi ada dampak negatifnya juga. Misalkan kita mungkin dekat dengan anak didik kita, tapi kita memperlakukan mereka sebagai teman. Kita terbuka dengan hal-hal yang terjadi, begitu juga mereka terbuka dengan hal yang mereka alami kepada kita. Jadi ada hubungan saling mencurahkan apa yang ada di dalam hati. Tapi jika di kemudian hari, misalkan kita tidak hadir di sekolah dan murid tersebut berhadapan dengan situasi atau permasalahan, dan dia hanya ingin terbuka kepada kita sebagai yang dianggap teman, sementara kita tidak berada di sekolah saat itu. Nah, mungkin dia merasa dia tidak mempercayai guru-guru lain. Dia hanya percaya pada ibu guru atau bapak guru itu. Sehingga mengakibatkan apa? Bisa saja saat itu dia mengalami drop berkaitan dengan mentalnya, tapi tidak bisa mencurahkan apa yang dia rasakan, sehingga mengakibatkan dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu salah satu dampak negatif jika kita memposisikan diri kita sebagai teman. Selanjutnya, bagaimana dengan posisi pemantau? Jika kasus tersebut kita posisikan diri sebagai pemantau, kita mungkin berkata, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu apa konsekuensinya. Nah, itu posisi diri sebagai pemantau. Dia cuma mengamati anak itu melakukan kesalahan atau tidak, ada konsekuensi yang harus dilakukan. Jadi kita cuma sebagai pemantau. Yang terakhir, kita posisikan diri sebagai manajer, dan ini adalah posisi kontrol yang paling baik. Manajer bukan berarti kita di kantor, cuma di kantor yang mengenal istilah manajer. Di dalam pembelajaran, di dalam sekolah, lingkungan sekolah, kita juga mengenal istilah manajer. Kalau kita posisikan diri sebagai manajer, kita mungkin berkata, apa kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita memberikan pilihan kepada anak agar supaya mereka bisa menyelesaikan masalah yang terjadi saat itu. Kita hanya sebagai penuntun. Posisi kita sebagai penuntun untuk anak tersebut menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, selanjutnya, sekarang saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu bisa mengerti penjelasan saya mengenai 5 posisi kontrol ini? Kita akan coba kuis. Kita akan tentukan dari kalimat-kalimat ini posisi kontrol sebagai apakah kita. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa ini Bapak Ibu? Pembuat apa? Ada yang menghukum, ada yang membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Jadi kita lihat Bapak Ibu, yang mana yang benar? Membuat merasa bersalah. Jadi dari kata-kata ini kita sudah bisa lihat. Oh, kita mengungkapkan kata-kata ini untuk siswa membuat merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak benar-benar melakukannya. Kira-kira sebagai apa ini?
tidak pernah benar melakukannya. Dari 5 posisi kontrol sebagai apa ini? Pemantau, penghukum. Kita lihat yang benar adalah karena seperti yang saya ungkapkan tadi, menghukum bukan cuma lewat tindakan, lewat fisik, tapi juga dengan secara verbal atau dengan kata-kata. Iya, kita lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa? Manajer. Kita lihat. Manajer. Jadi kata-kata ini adalah mencerminkan seorang manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak ya. Ayolah lakukan demi ibu ya. Sebagai teman. Coba kita lihat. Teman. Ya. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai pemantau. Coba kita cek. Pemantau. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Ya. Nampaknya kita sudah mengerti ya, sudah bisa membedakan dari kata-kata yang kita ucapkan, kita bisa memposisikan diri sebagai apa. Nah, selanjutnya berkaitan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini telah saya laksanakan. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini ada keyakinan kelas 7 yang sudah disusun bersama berdasarkan kesepakatan wali kelas dan siswa, seluruh siswa kelas 7. Nah, tapi di sini timbul pertanyaan, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa? Mengapa harus keyakinan bukan peraturan? Di sekolah kan ada peraturan tata tertib sekolah. Tapi kenapa di sini dituliskan harus keyakinan kelas? Kalau keyakinan supaya orang memberi diri orang supaya orang harus lakukan itu, beri keyakinan sendiri. Kalau peraturan kan sedikit tapi ada yang dilanggar. Iya. Ya, sekarang saya mau bertanya. Saat Bapak Ibu membawa kendaraan bermotor, kenapa ada aturan harus memakai helm? Karena dilanggar. Untuk keselamatan. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa pemerintah menganjurkan pakai masker dan cuci tangan? Untuk menjaga kesehatan. Nah, untuk keselamatan, untuk menjaga kesehatan, itu yang kita yakini, itu yang kita percayai. Dengan melakukan hal tersebut, kita yakini kita bisa selamat, kita yakini kita bisa menjaga kesehatan. Nah, begitu juga dengan keyakinan kelas ini. Jika kita meyakini keyakinan kelas ini, maka itu akan tertanam di dalam hati setiap anak, dan itu menjadi sebuah motivasi yang muncul dari dalam diri. Seperti yang saya sampaikan tadi, motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam diri, sesuai dengan yang mereka yakini, sesuai dengan yang mereka percayai. Sehingga dikatakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, pada waktu yang lalu saya sudah membentuk sebuah keyakinan kelas di kelas ini. Nah, keyakinan kelas ini diharapkan juga bagi Bapak Ibu guru agar supaya bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Agar supaya seperti yang saya sampaikan tadi, itu bisa mereka yakini dan mereka ingat. Jika mereka akan melakukan hal itu, mereka ingat, ya saya sudah membuat sebuah keyakinan agar supaya tidak melakukan hal ini. Berarti itu ada muncul motivasi dari dalam diri untuk tidak melakukan hal tersebut. Di mana keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan, jadi lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas
positif. Jadi dalam melaksanakannya kita harus membuat dengan kata-kata positif. Jadi misalkan tidak boleh datang terlambat. Itu contoh kalimat negatif. Ada kata tidak boleh. Berarti kita harus ubah menjadi harus datang tepat waktu ke sekolah. Contoh lainnya, tidak boleh mencontek. Itu contoh kalimat negatif. Berarti kita ubah kata-katanya. Harus jujur dalam ujian. Nah, itu adalah contoh keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak agar supaya mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita curah pendapat dulu. Jadi kita saling berdiskusi hal-hal baik apa yang mereka inginkan agar tercipta di lingkungan kelas. Dan keyakinan kelas harus ditinjau agar supaya bisa diperbaharui dari waktu ke waktu. Selanjutnya yang terakhir dari materi yang saya sampaikan adalah mengenai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dalam kasus kita berhadapan dengan anak-anak, kita harus berupaya untuk menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi. Saat ini saya akan memberikan contoh penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu segitiga restitusi itu tadi saya sampaikan ada 3. Bagaimana cara kita membedakan kalimat yang kita sampaikan kepada siswa? Apakah sesuai dengan tahapan dalam segitiga restitusi? Nah, di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita bisa memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada siswa. Kita bisa mengungkapkan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi ibu hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan melalui segitiga restitusi. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita mengajukan pertanyaan ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Dan beberapa pertanyaan lain yang bisa kita pilih saat kita berhadapan dengan kasus yang dilakukan oleh siswa.
Ya, jadi tadi adalah salah satu contoh penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut